Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra Bisnis Pas FM, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang saat ini banyak menjadi perbincangan di media, yaitu tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan asuransi yang gagal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Permohonan restrukturisasi utang melalui PKPU itu sifatnya kolektif, jadi tidak individual, tapi dengan the whole creditor secara otomatis. Ya, jadi ketika debitur itu dinyatakan berada dalam PKPU, maka secara otomatis seluruh krediturnya tidak bisa lagi memaksakan penagihan atau bahkan tidak bisa lagi melakukan eksekusi selama dalam masa waktu PKPU. Jadi keadaan ini memang akan sangat digambarkan dari bagaimana debitur bisa menjelaskan seluruh sisi-sisi dari permasalahan dihadapinya, dan dia juga menggali seluruh kekuatan-kekuatan atau potensi perbaikan yang dapat dilakukannya, baik dengan melakukan perbaikan pada satu sistem, ya kan, atau juga penyuntikan modal oleh para pemegang saham, atau juga menghadirkan investors, yang membuat memang majority kreditur akan melihat bahwa memberikan masa depan untuk kreditur ini melalui proses restrukturisasi akan lebih memberikan kesempatan bagi kreditur untuk bisa mendapatkan pembayaran piutangnya dengan lebih baik. Atau pada sisi lain, ketika hal itu tidak memungkinkan, ya kan, baik dari penolakan majority kreditur terhadap permohonan PKPU yang membuat dia menjadi insolvent, atau juga permohonan pilot yang langsung diajukan oleh kreditur, atau juga permohonan pilot yang langsung diajukan oleh debitur terhadap dia sendiri, yang memang tidak lagi ditindaklanjuti dengan adanya usulan perdamaian, itu akan membuat proses penyelesaian melalui kepilotan itu dilakukan dengan cara membereskan seluruh harta yang ada untuk kemudian dijual, lalu hasil penjualan dibagikan kepada seluruh kreditur, ya, secara prorata atau sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing kreditur. Jadi mekanisme penyelesaian secara melalui kepilotan juga adalah mekanisme penyelesaian kolektif terhadap seluruh kreditur untuk memastikan tidak satupun kreditur yang ditinggal. Nah, mekanisme penyelesaian ini sebenarnya kurang lebih sama dari konsekuensi pembubaran perseroan terbatas yang saya katakan tadi, mayoritas menjadi commercial vehicle dari perusahaan asuransi. Jadi kalau perseroan PT itu bubar, baik atas kesepakatan para pemegang saham atau melalui RUPS, atau bubar demi hukum, antara lain karena insolvent, ya kan? Karena berdasarkan pasal 142 ayat 1E, kalau debitur korporasi atau dalam konteks khusus berbentuk perseroan terbatas itu dinyatakan insolvent, maka dia menjadi bubar. Jadi pilot dan insolvent dua terminologi yang berbeda di Indonesia. Kalau pilot itu adalah keadaan di mana harta debitur itu dinyatakan dalam sita umum akibat tidak membayar utang, tapi pengadilan belum menyimpulkan bahwa debitur itu telah berada dalam keadaan insolvent. Jadi pilot itu belum tentu insolvent. Itu alasannya kenapa kepada debitur pilot diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan itu perdamaian, baik melalui cash settlement pada nilai yang disepakati, atau juga melalui restrukturisasi juga. Kalau debitur yang dinyatakan pilot itu tidak mengajukan permohonan proposal perdamaian atau proposal perdamaian ditolak oleh majority kreditur, baru dikatakan insolvent. Jadi tidak otomatis debitur yang dinyatakan pilot berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan itu menjadi insolvent, tidak. Itu yang disebut dengan presumption of insolvency. Jadi peletakan pilot dengan asumsi bahwa debitur itu insolvent, dan insolvent tadi hanya akan dikuatkan berdasarkan pasal 178 Undang-Undang Kepilotan kalau ternyata setelah dinyatakan pilot debitur tadi tidak mengajukan usulan perdamaian atau usulan perdamaian diajukan itu ditolak oleh majority kreditor. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembubaran perusahaan asuransi yang commercial vehicle-nya adalah perseroan terbatas, maka konsekuensi dari pembubaran tadi kan akan dilakukan tindakan likuidasi oleh likuidator. Karena ketika izinnya dicabut, saya katakan tadi, berdasarkan pasal 142 ayat 1F Undang-Undang PT, dia menjadi bubar. Konsekuensi bubar tadi menjadi alasan bagi OJK berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang 40 tahun 2014 dan 44 untuk memerintahkan kepada lapor pemegang saham perusahaan asuransi tersebut untuk menyatakan bubar tadi melalui RUPS. Jadi tidak memutuskan, menyatakan. Karena kewenangan tadi bukan kewenangan RUPS, kewenangan tadi lahir demi hukum. berdasarkan pasal 142 ayat 1F dalam waktu 30 hari berdasarkan Undang-Undang 40 ya. Kalau memang dia tidak mau melaksanakan itu,
OJK yang melaksanakannya atas pelaksanaan undang-undang. Jadi bukan memutuskan, sekali lagi saya katakan, tapi menyatakan bubar, bukan memutuskan bubar. Karena bubar tadi lahir oleh konsekuensi pasal 140 ayat 1F. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.